Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa rosario. Ini menjadi doa kita setiap saat. Biasanya iman tradisional dari ibu-ibu atau bapak-bapak itu sangat tekun berdoa rosario. Doa yang mengulang-ulang. Salam Maria, Salam Maria, Salam Maria, Salam Maria, Salam Maria. Mengulang-ulang kelihatannya sederhana, tetapi lama-lama bisa mendalam, bisa membuat orang masuk dalam kontemplasi, melihat sejarah hidupnya, bahwa Tuhan selalu berkarya lewat Bunda Maria, lewat semua orang yang ada di sekitarnya dengan background doa Salam Maria seperti musik instrumen untuk mengenang kontemplasi sejarah hidup kembali Tuhan yang selalu memberkati. Maka saudara-saudari yang terkasih, jangan menyepelekan doa yang diulang-ulang. Kita tahu bahwa doa yang diulang-ulang sama seperti seorang janda dan mohon supaya seorang hakim yang tidak takut siapapun untuk memenangkan, membantu perkaranya. Dan itu kemudian minta. Akhirnya hakim itu pun mengabulkan. Akhirnya Tuhan pun juga mengabulkan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang orang lumpuh yang dibawa oleh 4 saudaranya, sahabatnya, untuk datang kepada Yesus. Suatu hari Sabat, Yesus sedang berkunjung di sebuah rumah. Dan karena banyak orang yang datang kepada Yesus, maka orang lumpuh itu yang ditandu dengan tempat tidurnya, tilamnya, dia tidak bisa masuk karena kerumunan banyak orang. Maka karena iman 4 orang itu, yaitu kerabatnya, yang selalu mohon yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkan saudaranya yang lumpuh itu, akhirnya mereka pun membuka atap, kemudian menurunkan tilam atau menurunkan tempat tidur di mana di situ berbaring orang lumpuh itu, tepat di hadapan Yesus. Maka Yesus kagum melihat kedalaman iman mereka yang dengan susah payah yakin karena Tuhan yang akan menyembuhkan saudaranya itu. Maka begitu turun sampai di depan Yesus, Yesus langsung mengatakan, "Dosamu sudah diampuni." Tetapi rupanya di situ banyak orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka protes karena mendengar perkataan itu. Dalam hati tentu saja karena takut banyak orang. Siapa orang ini menghujat Allah? Dia mengampuni dosa. Siapa yang mengampuni dosa selain Allah sendiri? Yesus mendengar perkataan mereka dalam hati tentu saja. Lalu Yesus mengetahui dan menerangkan. Mana yang lebih besar, yang lebih mudah, mengatakan dosamu diampuni atau mengatakan bangkit dan berjalanlah. Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangkit, berjalanlah, pulanglah. Dan kemudian orang itu pun bangun, sembuh dari lumpuhnya, berjalan membawa tilamnya pulang bersama 4 saudaranya yang membawa mereka, yang membawa dia untuk sampai kepada Yesus, sampai pada penyembuhan itu. Maka mereka bersuka cita, mereka merasakan bahwa Tuhan sudah menyembuhkannya. Dan kemudian Yesus mengatakan, supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia pun mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa orang. Lalu mereka yang hadir di situ mulai kagum, menceritakan peristiwa itu kemana-mana. Dan kemudian orang-orang itu berkata, ini guru yang mengajar dengan penuh wibawa dan kuasa, dan dia menyembuhkan orang lumpuh. Orang lumpuh pun bisa berjalan lagi. Banyak orang yang percaya kepada Yesus.
Saudara-saudari yang terkasih, iman 4 orang tadi yang membawa si lumpuh naik ke atap dan kemudian membuka genteng, itu kemudian menjadi simbol orang-orang di sekitar kita yang mohon kepada kita, yang memohonkan kita kepada Tuhan, dan akhirnya bisa dikabulkan. Maka kalau kita sering mendoakan, dan doa itu mungkin diulang-ulang, maka kita pun akan yakin bahwa yang kita doakan, yang kita mohon akan menerima berkat itu. Setiap kali saya pulang ke rumah, saya merasa nyes dalam hati karena ibu saya selalu menyebut saya dan saudara-saudara saya, keponaan-keponaan saya untuk didoakan. Dan ibu saya mengatakan, tiap hari doa pagi, doa malam, saya selalu mendoakan kamu. Saya berterima kasih. Kalau saya membagi rosario kepada orang-orang atau umat, saya selalu meminta, kalau doa rosario, 1 Salam Maria untuk saya didoakan kepada Tuhan dengan perantaraan Bunda Maria, supaya saya diberkati, diberi kebijaksanaan sebagai Romo yang menggembalakan umat. Maka saya juga yakin umat-umat itu sekaligus orang tua saya, banyak orang mendoakan saya. Dan doa-doa mereka sama seperti 4 saudara tadi yang membawa tempat tidur ke atas atap dan menurunkannya di depan Yesus itu. Mereka memohon kepada Yesus dengan perjuangan tentu, dengan kerja keras, supaya saudara kenalan mereka yang lumpuh itu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, maka kita harus punya iman bahwa doa yang muncul dari dalam hati kita akan didengarkan Tuhan. Berapapun harus kita ulang dengan novena-novena, berapapun harus kita ulang dengan pengulangan-pengulangan doa, ketika Tuhan memberkati kita, dan ketika kita percaya semuanya akan indah pada waktunya, maka kita pun akan menemukan rahmat Tuhan yang datang pada waktunya, indah pada waktunya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.